dengan kita sebagai umat muslim di Indonesia, dan bagaimana isu ini membangkitkan giroh umat Islam. Assalamualaikum Pak Dahwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Sayyidina wa maulana mintakan untuk saya harus berbicara di sekitar kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Kita kaitkan dengan semangat atau giroh umat. Maka apa yang terjadi itu adalah bagian dari sunatullah, bagian dari salah satu pemerintahan atau pengelola pemerintahan setempat yang barangkali kalau saya mengatakan semacam itu telah hidayah dari Allah untuk bisa memfungsikan kembali peninggalan yang dulunya sudah jid, lalu setelah pemerintah Kemal Mustafa itu kuasa, lalu dijadikan sebuah museum. Lama sekali ayat di gereja katedral pada masa Romawi Timur, itu yang merupakan satu pusat agama Kristen pada saat itu sebelum Islam, yang Bizantium, yang kemudian dirubah kota Bizantium itu menjadi Konstantinopel, lalu dirubah setelah Sultan Mahmud II atau Mehmed, orang sana bilang begitu, itu menjadi yang disebut dengan Istanbul. Pada saat saya berkunjung pada tahun 2011, ternyata memang Hagia Sophia ini menjadi bagian dari objek wisata paling menarik bagi para wisatawan di Turki, di Istanbul pada saat itu, sebab ia merupakan kuno yang pernah menjadi gereja, pernah menjadi masjid, lalu menjadi museum, dan sekarang alhamdulillah telah kembali menjadi sebuah masjid untuk masa pemerintahan yang sekarang. Yang sebenarnya pada masa Mustafa Kemal Atatürk itulah yang merupakan, saya mengatakan sebagai orang yang sekuler dalam megang pemerintahan, seorang muslim tapi sekuler begitu, sehingga keputusannya dia sekali untuk menjadikan Hagia Sophia itu menjadi museum. Tentu saja memang banyak mendapatkan apa namanya ya, yang namanya wisatawan banyak dari Eropa maupun dari datang ke sana itu, hingga menjadikan banyak uang yang masuk di negara Turki pada saat itu. Tapi barangkali saya katakan yang sekarang ini Presiden Erdogan yang punya inisiatif dan punya keputusan yang sangat dalam rangka mengembalikan lagi dari museum Hagia Sophia yang dijadikan museum itu sekarang menjadi masjid. Jadi itu saya kira beberapa hal yang penting
dan mudah-mudahan dari sebuah hidayah yang teraplikasikan kemudian menjadi sebuah motivasi dan menjadi semangat khususnya para Muslim Turki untuk menjadikan kembali sebagai masjid dalam rangka supaya bisa menjadi pembinaan umat Islam yang ada di Turki. Itu yang paling penting dari kembalinya masjid Museum Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Yang sebenarnya walaupun di museum sudah ada masjid yang dibuat persis seperti Hagia Sophia itu yang disebut sebagai Blue Mosque, masjid sebagai pengganti duplikat dari Hagia Sophia itu yang dipakai, yang digunakan untuk ibadah umat Muslim pada saat itu. Tapi apalah artinya itu kalau memang peninggalan yang sebenarnya ini merupakan kenakan umat Islam, kerajaan Turki Utsmani yang telah bisa mengambil alih dari kawasan menjadi sebuah masjid, sebaiknya itu memang ini adalah keputusan yang sangat tepat bagi Presiden yang sekarang ini. Kita kembalikan fungsi Hagia Sophia bukan lagi sebagai objek wisata, tetapi difungsikan kembali sebagai pusat masjid, sebagai pusat pembinaan umat Muslim di Turki pada saat ini. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting kembalinya masjid bangunan Hagia Sophia menjadi sebuah masjid kembali. Terima kasih. Lah, berkaitan dengan itu semuanya mudah-mudahan apa kejadian-kejadian yang ada di Turki ini bisa menjadi sebagai setidak-tidaknya memotivasi pada kaum muslimin yang lain di belahan dunia mana saja, termasuk di kita di Indonesia, untuk benar-benar kita menjadikan sebuah masjid ini benar-benar menjadi pusat peribadatan dan pusat pembinaan umat pada sekarang dan juga sampai masa yang akan datang. Sayang dengan adanya pandemi sekarang ini banyak masjid-masjid kita yang tertutup rapi untuk tidak dihadiri oleh para jamaah yang bisa ibadah dan melaksanakan ritual agama yang lain dalam rangka beribadah kepada Tuhan yang merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi sekarang ini yang tentu tidak hanya di negara kita sendiri, itu dalam hal ini adalah yang pada saat ini malam 9 Dzulhijjah yang kita sebut sebagai malam Arafah, besok pagi hari Arafah itu yang mestinya itu adalah puncak ibadah haji di Tanah Suci, ternyata pada hari ini pun juga ada beberapa orang dalam negeri yang bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Ini akibat pandemi Corona yang menjangkau belahan dunia saat ini. Sehingga oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan kedepannya kembalinya bangunan Hagia Sophia menjadi masjid di Turki itu dan adanya pandemi sekarang ini justru akan memberikan motivasi, menggugah kembali kepada motivasi dan bangkitnya semangat muslimin muslimat di belahan dunia ini untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjadikan untuk sebagai muslim pejuang, muslim yang selalu punya komitmen terhadap agamanya dengan izul Islam wal muslimin. Saya kira itu
yang bisa saya sampaikan sekilas tentang yang ingin untuk memberikan paparan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semua, ternyata beliau pernah ke Istanbul atau ke Hagia Sophia pada tahun 2011, Kiai. Ya, 11. Kalau boleh bertanya, Kiai, sebelum kita buka sesi tanya jawab, untuk teman-teman, untuk peserta webinar kali ini, jika Anda bisa lewat chat atau raise hand, nanti kami persilahkan untuk bertanya Kiai. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ada yang ingin saya tanyakan, Kiai. Tahun 2011 ketika Kiai ke sana, dulu kan museum ya Kiai, dan kita tahu di dalam museum itu ada simbol-simbol agama lain. Nah, alhamdulillah ketika jadi masjid ini, yang saya tahu sampai saat ini simbol-simbol itu masih tetap ada. Nah, bagaimana Kiai terkait tentang sebuah masjid yang masih ada simbol-simbol agama lain, apakah sah-sah saja? Bagaimana Islam? Oh gitu. Pada saat saya berkunjung tahun itu, memang ada gambar Bunda Maria, ada gambar-gambar yang lain yang itu ditunjukkan sedemikian itu memang supaya kenapa begitu? Terjawab dengan oh ini dulunya gereja, lalu dibuat masjid, lalu menjadi museum. Kondisi pada saat itu adalah kondisi museum, bukan masjid, juga bukan gereja itu pada saat itu. Nah, kalau sudah kembali kepada berfungsi sebagai masjid, tentu saja kita harapkan ada keputusan-keputusan baru yang bersifat bagaimana dalam rangka memberikan kenyamanan jamaah dan bagaimana etika di dalam masjid itu, dan termasuk di dalamnya adalah sebuah atribut-atribut yang diharapkan sesuai dengan kondisi pada saat bangunan itu menjadi masjid kembali. Kelayaan atribut itu sebenarnya memang diharapkan bisa serasi dengan apa yang dimaksudkan di dalam mengembalikan bangunan itu menjadi sebuah masjid. Itu yang diharapkan. Persoalan itu sah tidak sah, itu persoalan etika di situ, bukan persoalan halal haram, bukan persoalan sah atau batal, tapi itu menyangkut persoalan etis, persoalan etika. Etika mana? Etika tempat ibadah bagi seorang muslim tentu memang diharapkan bisa serasi dan sepaham dengan apa yang dimasukkan dengan masjid itu, supaya berfungsi dengan sebanyak dengan apa yang dikehendaki oleh para muslimin muslimat yang beribadah di dalam masjid itu, tidak terganggu atas dasar atribut-atribut yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para jamaah itu. Yang terkhusus adalah apa yang dikehendaki dengan maksud gambar-gambar yang tidak serasi dengan kebutuhan umat Islam. Itu yang ya, jadi persoalannya bukan persoalan sah tidak sah atau batal atau sah, tetapi persoalan etik, persoalan etika di mana sebaiknya bagaimana, tentu diharapkan harus menyesuaikan diri dengan kondisi di mana tempat itu. Sama halnya ketika kita berada dalam satu ruangan, kita dapati untuk belajar, mosok di situ ada gambar film di situ, kan dan cocok juga. Semisal itulah
bukan masalah sah tidak sah, tapi itu persoalan etika yang harus kita tempatkan pada porsi yang sebenarnya dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu saya kira. Oke, Kiai. Alhamdulillah. Ada lagi? Bicarakan. Ada, Kiai, yang sudah kami catat. Oh ya, sekali lagi untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya langsung kepada Kiai Dahwan, bisa raise hand ya di chatnya. Nanti kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Kiai Dahwan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Kiai, kita saya pribadi mendengar isu ini kayaknya agak sensitif, Kiai, karena memang di berita-berita yang ada juga ada beberapa negara yang mengecam atau tidak setuju dengan perubahan museum ini menjadi masjid, apalagi dulunya gereja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim ketika misalnya menjelaskan kepada teman-teman kita yang non-muslim sebagai bentuk toleransi kami kepada mereka? Nah, itu sebenarnya kan bagian dari hak seorang muslim untuk menjadikan itu bagian dari pemerintah Turki yang sudah memberikan sebuah keputusan semacam itu adalah keputusan yang sangat baik, dan itu keputusan yang teralir dari sebuah hidayah, saya katakan. Gitu. Kenapa yang kemarin-kemarin tidak? Ya sekarang iya. Itulah bedanya. Keputusan itu mengalir atas dasar petunjuk hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rangka izul Islam wal Muslimin. Tentu siapapun yang beragama non-muslim semacam itu, katakanlah yang sepaham dengan ketika wujud bangunan itu menjadi sebuah gereja besar, katedral di situ, itu mungkin ya tidak cocok hatinya, itu selalu hal yang menjadi yang biasa adalah jadi itu sebagian dari ketidakcocokan semacam itu ya wajar-wajar saja, tetapi yang dilakukan oleh Presiden Turki yang sekarang ini adalah bagian sebuah keputusan yang sangat bijak dalam rangka izul Islam wal Muslim. Itu saya kira. Berarti kalau bisa saya simpulkan, maksudnya sedikit gitu. Berarti kita sebagai umat muslim ya memang harus setuju dengan perubahan museum ini menjadi masjid, gitu, Kiai. Bukan hanya setuju, tetapi ya harus gembira. Gitu. Tidak hanya sekedar setuju kalau kita sebagai umat muslim dengan kembalinya sebuah bangunan yang berawal dari museum menjadi masjid, itu bukan hanya setuju atau tidak setuju, justru malah harus gembira dengan kembalinya aset umat Islam, tanda kebesaran umat itu telah terlihat kembali sebagai bagian dari bagian yang kita atribut atau simbol kebesaran dari berkembangnya umat Islam. Itu harus gembira, bukan hanya sekedar setuju, tapi gembira. Ini hemat saya begitu. Jadi kembalinya masjid, kembalinya Hagia Sophia dari museum menjadi sebuah masjid atas dasar keputusan Presiden Turki itu harus disambut dengan suatu kegembiraan, tentu tidak berlebih-lebihan. Apa yang dikatakan gembira itu ya setidaknya kita berdoa mudah-mudahan itu menjadi sebuah momentum yang bisa menjadi tonggak untuk bisa memajukan dan meningkatkan kembali kebangkitan dari umat Islam ke depan untuk bisa lebih baik dalam mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan agama. Saya kira itu yang paling penting bagi kita
bagi siapapun yang mengaku diri sebagai pemeluk Muslim di sekarang ini. Masya Allah, Kiai, jawabannya sangat mencerahkan. Alhamdulillah, Kiai, ada yang ingin bertanya langsung, yaitu Mbak Dwi Ernia. Silakan Mbak Dwi Ernia bisa langsung bertanya kepada Kiai Daswan. Mbak Dwi bisa masuk? Cek, Mbak Dwi. Connecting audio ya, sebentar. Mbak Dwi ya tadi ya, yang ingin bertanya. Mbak Dwi bisa masuk? Oke, sambil menunggu. Ya, itu begini ya, nih. Jadi itulah perkembangan peradaban. Perkembangan peradaban dunia yang juga termasuk bagian dari sebuah perkembangan maju mundurnya, bangkit tidaknya sebuah umat beragama di dunia itu juga menimbulkan satu momentum yang sedemikian itu, termasuk yang dulunya Istanbul, nama sebelumnya kan Konstantinopel. Nama sebelum Konstantinopel adalah Bizantium. Bizantium dialih menjadi Konstantinopel oleh kerajaan Romawi yang dari situ, terus setelah masuk dikuasai oleh penguasa Islam, lalu menjadi Istanbul itu. Jadi Istanbul itulah jadi pusat kota yang dulunya pernah menjadi pusat kota pengembangan Kristen di situ, di Istanbul. Jadi kalau kita sekarang Bizantium yang mana kita dalam geografi ya kita tidak dapat. Sekarang sama saja, yang dulunya orang mengatakan di Jekulo itu ada orang bilang Bareng. Oh, anak-anak milenial sekarang udah paham itu Bareng. Tidak ada tulisan Bareng. Dulu di situ itu terkenal bukan Jekulo tapi Bareng. Bareng. Kenapa? Karena di situ ada halte kereta api yang namanya Bareng. Jadi terkenalnya kota itu ya pada saat kereta api masih terpakai. Sekarang tidak ada, sudah hilang lagi. Sekarang yang terkenal adalah kota salah satu kota kecil itu Jekulo, Bareng. Itu perjalanan sejarah, nama-nama sebuah kota yang pernah jaya, nama-nama sebuah yang tertinggal karena peradaban semakin maju, semakin melindas persoalan-persoalan yang lalu, maka yang sekarang yang nah, oleh karena itu apapun yang terjadi kita tidak bisa melupakan sejarah. Perkembangan umat ini kita harus mengerti benar tentang perkembangan sejarah ini, sejarah umat Islam, sehingga oleh karena itu para pemeluk agama Islam, muslimin umat pada saat ini jangan hanya sekedar tahu yang terjadi sekarang, tapi setidak-tidaknya mengerti sejarah bagaimana perkembangan Islam sejak Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai pada posisi Wali Songo di Jawa, di Indonesia, itu tahu. Inilah persoalan sejarah yang sangat penting bagi kita, maka oleh karena itu jangan sampai melupakan sejarah dalam kehidupan kita ini. Penting bagi kita untuk menoleh ke depan, mulai ke belakang, untuk mengetahui asal-usul kok sampai begini bagaimana. Nah, ini perlu ada pengertian sejarah yang konkret dan jelas bagi kita sekarang ini. Ini yang terjadi, sehingga oleh karena itu perkembangan kenegaraan di kita pun, perkembangan politik di negara kita pun harus kita ketahui sejak awal. Harus mengetahui latar belakang sejarah, ada begini, ada begini. Nah, itu ada
pernah ada komunis begini, itu harus tahu, sehingga jangan sampai terjadi kesalahpahaman, pembelokan sebuah sejarah yang akhirnya akan menjadikan sebuah pemahaman yang keliru di dalam rangka memaknai perkembangan dewasa ini. Saya kira itu. Oke. Ada yang mau bertanya tadi, Kiai? Ya, silakan. Tadi bisa Badui bisa mulai open mic dan open video. Kalau tidak bisa, kita baca. Kalau tidak bisa, ada yang mau bertanya lewat chat nih, Kiai. Saya bacakan, Kiai. Oh ya. Pertama, dari namanya Embun Riang. Ya, silakan. Tanya, apakah alasannya yang awalnya masjid atau gereja dibuat museum, lalu berubah menjadi masjid? Dan apakah mungkin di masa depan jika peralihan museum menjadi masjid ini berubah menjadi museum lagi? Itu namanya dari sebuah kemauan kebijakan penguasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang masjid lalu dirubah menjadi sebuah museum itu tentu alasan-alasan yang paling mengerti tentang itu, yang melatar belakangi sebuah keputusan negara pada saat itu adalah penguasa di situ. Ini berasal, kayak saya katakan tadi, bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu adalah seorang muslim yang nasionalis Turki yang berbau sekuler, sehingga bukan tidak mungkin keputusan-keputusannya itu juga tidak banyak memihak pada persoalan yang berkaitan dengan persoalan agama, termasuk tempat-tempat ibadah pada saat itu. Mungkin, ini mungkin saya tidak tahu persis, tetapi dia hanya berpandangan dari hasil perekonomian yang dicapai dengan wisata yang banyak berkunjung ke museum itu, maka akan banyak mendatangkan sebuah devisa negara, kemungkinan ya. Jadi itu dasar-dasar Kemal Atatürk. Di samping memang persoalan itu adalah persoalan yang saya katakan tadi, orangnya orang yang berpaham muslim atau berpaham sekuler, berpaham nasionalis sekuler, yang kurang memperhatikan persoalan-persoalan yang sangat penting berkaitan dengan persoalan agama. Saya kira itu kemungkinan dasar mengapa dari sebuah masjid karuan jadi masjid kok malah dijadikan sebuah museum. Ini yang saya katakan itu. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi, Kiai. Tadi sebelum kita mulai acara ini, saya menayangkan video dari TV One yang mengatakan itu sebenarnya walaupun sudah jadi masjid, tetap menjadi objek wisata. Jadi masih ada orang-orang misalnya ketika yang ingin berkunjung dipersilakan masuk, dan alhamdulillahnya tidak seperti sebelumnya yang harus membayar uang masuk hari ini. Maksudnya ketika jadi resmi menjadi masjid sudah tidak membayar lagi. Nah, ada yang bertanya, apakah ketika misalnya siangnya atau misalnya ketika tidak waktu sholat menjadi museum itu masih menjaga kesucian fungsi dari masjid itu sendiri? Ya, salah satu di antara pada saat saya berkunjung ke sana memasuki Masjid Blue Mosque dan Masjid Sulaimaniyah yang ada di Istanbul itu, maka paling tidak salah satu di antara anjuran yang harus dikenakan oleh para wisatawan ketika masuk di situ masjid, bukan Hagia Sophianya ini, yang Blue Mosque dan Sulaimaniyah itu harus pakai kerudung. Oh, jadi orang-orang Eropa yang datang ke situ tidak pakai kerudung. Kalau mau ingin masuk ke dalam masjid itu harus pakai kerudung, harus memakai baju Muslim. Itu salah satunya di situ. Ya tidak beda dengan di antara kita di Istiqlal lah.
di Istiqlal Jakarta itu dari orang dari luar yang ingin mengetahui bagaimana kondisi Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan yang ada di Jakarta itu, yang itu juga merupakan salah satu masjid besar di Asia Tenggara. Itu ya harus begitu pakai. Nah tadi kembali saya katakan, itulah yang menyangkut persoalan akhlak dan etika. Kenapa Pak? Masuk masjid ya harus menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa itu sebagai tempat ibadah orang Muslim, maka seseorang yang masuk di situ ya harus menyesuaikan diri dengan kondisi masjid yang merupakan tempat ibadah seorang Muslim, ya harus memakai pakaian-pakaian yang tidak sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam itu. Itu yang saya tahu ketika berada di sana. Jadi salah satunya paling tidak ada keharusan memakai kerudung. Itu yang terjadi di Masjid Blue Mosque atau masjid yang dibuat sebagai duplikat dari Hagia Sophia pada saat itu. Nah, pakai berarti di sini di Istanbul ini kalau itu sebagai masjid, jadi ada Masjid Hagia Sophia, juga ada masjid yang diistilahkan dengan Blue Mosque itu, masjid biru itu, ada dua masjid yang berfungsi sekarang kalau gitu. Yang dulunya Hagia Sophia yang sebagai objek wisata, terus tempat peribadatan ditempatkan di Blue Mosque itu. Nah sekarang kalau sudah menjadi beralih kepada masjid kembali, maka sekarang menjadi dua masjid itu. Ada ini ada gimana? pertanyaan lagi Kiai dari Mbak Bintun Nahol namanya nih. Nah, atau biasanya yang saya kenal kayaknya Mbak Lia. Ada yang bertanya, kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid adalah salah satu bentuk kebangkitan. Lalu dengan meneladani hal ini, giroh apa yang bisa ditetapkan sebagai umat Muslim di Indonesia? Adakah perjuangan serupa yang bisa kita lakukan? Giroh semangat itu saya kira harus selalu menempel pada seorang Muslim. Itu kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu diciptakan sebagai salah satu bentuk umat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Itu harus melekat pada diri seorang Muslim, dan itu komitmen seorang Muslim harusnya begitu. Yang baik kita ajakkan untuk supaya yang lain bisa menjadi yang baik, tapi yang jelek kita juga bisa menolak, melarang, mengajak seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang terlarang itu. Itu komitmen seorang Muslim semestinya itu. Jadi saya kira seorang yang sudah mengaku sebagai pemeluk Muslim itu sudah melekat pada dirinya sebagai komitmen dalam rangka menegakkan kebenaran dan menegakkan kebenaran itu sudah komitmen di situ. Jadi saya kira bangkit yang bagaimana yang dimaksudkan? Giroh itu ya bangkit dalam rangka kita memperbaiki diri untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih tepat bagi kita adalah membangkitkan diri kita, selalu membangkitkan. Bukankah setiap kali Jumat kita selalu diingatkan yang wajib dilakukan oleh seorang khatib, takwalah kepada Allah. Itu kan satu peringatan-peringatan supaya kita selalu bangkit dalam rangka menghadapi di hari-hari yang akan datang dalam rangka pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu bangkit. Namanya begitu itu. Jadi memaknai sebuah kebangkitan, saya kira itu bagian dari sebuah komitmen yang sudah terbawa dari seorang Muslim dalam rangka menegakkan agamanya. Dalam kondisi apapun dan dalam
kapasitas apapun sesuai dengan bagaimana posisi dan kekuatan seorang muslim itu bisa melakukan, sehingga bisa disebut kuntum khairu ummatin, Anda sebagai umat yang terbaik bisa melakukan ajaan ke kebaikan dan bisa melarang, mengajak, melarang seseorang untuk tidak berperilaku kepada larangan-larangan Tuhan. Itu komitmen. Saya kira itu. Masya Allah. Sudah jelas ya teman-teman ya? Ya. Atau ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang mau bertanya lagi nggak apa-apa, Ki? Silakan, silakan. Silakan. Masih berapa menit waktunya? 14 menit. Masih, ya, silakan. Dari Bu Siti Rukama atau Mbak Siti Rukama, nah, apakah dari dengan Bu Siti Rukama, ada yang bertanya, Bu namanya Bu ya. Siti Rukama, apakah dengan mengubahnya menjadi masjid tidak menimbulkan kesan melanggar kesucian gereja dari umat Kristiani? Dan bila jadi masjid, bagaimana dengan kesucian masjid itu sendiri? Dan bagaimana kita menjaga toleransi terkait hal tersebut? Ya, toleransi itu jangan lalu kita melakukan sesuatu atas dasar dari pihak lain lalu harus kita lakukan, harus kita sebut sebagai sebuah toleransi. Toleransi itu ada batas-batas tertentu bagaimana hak-hak seseorang yang beragama itu terhadap beragama yang lain. Toleransi harus ada batasan-batasan tertentu. Itu. Maka memaknai toleransi pun jangan sembarangan untuk kita lakukan. Jangan sampai terjadi agamamu agamaku, agamaku agamamu. Tetapi hal-hal yang bersifat kemanusiaan, perbuatan manusia itu yang kita lakukan. Maka oleh karena itu ada satu ungkapan, kita harus setuju dalam perbedaan. Itu agreement in disagreement. Setuju dalam sebuah perbedaan. Agamamu ngono ya sudah gitu lakukan itu. Saya begini ya begini. Itu namanya. Itu setuju dalam sebuah perbedaan. Jangan perbedaan itu lalu disatukan. Tidak bisa. Jadi itulah harus bisa memilah dan memilih persoalan-persoalan bagaimana kita melakukan sebuah toleransi. Kita sebagai umat manusia dalam kondisi persoalan sosial kemasyarakatan, lah itu kita lakukan. Tetapi kalau sudah menyangkut persoalan ritual agama, maka kamu agamamu ini adalah agama saya, lakum dinukum waliyadin, dan itulah yang disebut sebagai bagian dari setuju dalam sebuah perbedaan. Itu harus menyetujui berbeda. Ya memang berbeda. Gitu. Jangan setiap kali perbedaan itu kita jadikan untuk kita satukan, tidak bisa. Itu persoalan tentang keyakinan, persoalan tentang masalah akidah, dan yang lain-lain. Ada setuju dalam sebuah perbedaan. Itu jangan sampai salah memaknai sebuah toleransi lalu kita memberikan sesuatu yang merugikan pada kelonggaran umat karena kawan kita yang non-muslim di hadapan kita itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang harus kita lakukan sesuai dengan kondisi ajaran kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan. Itu ya, saya kira itu. Okay. Untuk hati-hati dalam rangka memaknai dan apalagi mengaplikasikan sebuah arti toleransi. Oke, insya Allah sangat jelas pemaparan dari Kiai Dahwan. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Satu lagi Kiai, mungkin karena ini kebanyakan mahasiswa Kiai. Ada pertanyaan mungkin dari saya pribadi, tips menjaga giroh kita sebagai seorang muslim, apalagi saya Kiai yang namanya Hanif Muslim gitu. Ya. Semangat itu semangat mengabdi, semangat ibadah, semangat
dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu memang kita harus jaga. Bagaimana supaya kita selalu bersemangat. Dan ini tidak lain memang kita harus selalu mengedepankan mencari tahu. Kalau tidak tahu bagaimana kita bisa semangat. Dengan konsep selalu mencari tahu dan belajar itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka memahami ajaran agama ini, tentu kita akan selalu semangat untuk bagaimana kita melakukan atau mengaplikasikan sebuah tindak laku perilaku kita di dalam rangka mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini yang penting. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk mencari tahu, untuk belajar dalam rangka memahami sebuah ajaran agama yang diwariskan oleh para ulama, yang ditinggalkan Nabi, yang diwariskan para ulama, yang harus kita belajar itu. Jadi sehingga oleh karena itu mendalami agama ini selalu penting dan tidak ada hentinya dalam rangka memahami itu. Supaya, anehnya sekarang kita ini dalam rangka memahami itu, kita potong kompas. Potong kompas artinya begini, cari mana-mana yang sudah, yang kita dapati dari yang paling gampang dari mana. Sekarang orang-orang banyak ini kan gurunya semuanya kan pakai Google kan. Jadi gurunya itu Google. Jadi mau memberi karakter yang bagaimana, tidak bisa. Apa itu disebut sebagai kegiatan belajar mengajar? Saya mengatakan itu tidak ada. Di situ hanya pembelajaran, di situ ada transfer pengetahuan, tetapi tidak ada pendidikan sama sekali. Ini yang akhir-akhir ini terjadi, sehingga akan melunturkan sebuah karakter, padahal pemerintah sekarang menganjurkan atau justru kalimat-kalimat itu yang sekarang ini selalu muncul, bagaimana membuat karakter itu yang karakter diperoleh dari mana kalau keteladanan tidak ada. Karakter diperoleh dari mana karena pembelajaran itu hanya didapat dari sebuah transfer pengetahuan dari seorang yang tidak kita ketahui. Itu kan jadi persoalan. Ngerti, jadi sehingga terjadi orang mengerti dengan baik tentang Islam tapi tidak melakukan Islam. Itu lebih baik orang yang tidak banyak mengerti tentang Islam tetapi melakukan ajaran Islam. Maka dulu ada yang namanya orientalis, gurunya itu tentang itu Islamolog, ahli Islam tapi tidak beragama Islam. Ahli benar di dalam persoalan Islam. Ini bedanya. Itu transfer pengetahuan. Tidak ada pendidikan. Kalau pendidikan kan lain. Ada pengetahuan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu PAI itu kan begitu. Jadi kita melakukan pengetahuan pada murid supaya Anda mengerti sholat itu begini. Tahu dia. Tapi hatinya mau nggak meyakini bahwa itu bagian dari sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan yang harus dilakukan sebagai hamba Tuhan untuk melakukan sholat pengabdian. Nah, hatinya dibuat supaya meyakini tentang itu, dan bukan hanya sekedar tahu dan meyakini, tetapi juga melakukan itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu saja. Bagi kita persoalan 3 itu jangan terpisahkan dalam rangka kita memberikan pengajaran pendidikan pada orang lain. Kalau cuma pengetahuan saja, suruh baca saja selesai. Ya? Tapi tidak meyakini, tidak mensikapi dengan pengetahuan yang ia miliki. Apalagi sampai melakukan. Baik mana yang mau melakukan tanpa ilmu? Ya, baik yang melakukan bisa sholat, sekalipun tidak banyak tentang persoalan sholat, tapi dia melakukan. Mau. Daripada tahu tentang batal haramnya, salat rukunnya, tapi tidak mau melakoni. Hanya kognitif saja, pengetahuan saja. Kita harapkan 3-tiganya itu tercakup sehingga menjadi sebagian dari yang jadi objek kita itu. Itu saya kira. Jadi sampai jauh-jauh, sampai persoalan, sampai ke detail itu, yang penting bagi kita adalah ghirah,
kembalinya itu menjadi tambahan giroh, tambahan semangat bagi Muslim dimanapun berada untuk selalu mengabdikan diri kepada Tuhannya dengan selalu menambah nilai peribadatan yang ia lakukan itu. Itu saya kira. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang bertanya, tapi karena waktunya sudah cukup ya, dan alhamdulillah juga semuanya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekali lagi closing statement Kiai tentang ini, satu kalimat tentang webinar kali ini. Gimana? Ditutup dengan closing statement tentang toleransi. Oh ya, baik. Saya kira apa yang saya sampaikan itu hanya sebatas yang saya tahu dan tidak bisa menyampaikan secara rinci dengan baik, hanya bersifat pengalaman yang pernah saya tahu saja itu, persoalan-persoalan itu, dan ini memerlukan satu kajian tentang peradaban Islam yang harus kita lakukan, sehingga dalam rangka itu semuanya tidak lain bagi kita adalah selalu belajar dalam rangka mendalami agama Islam. Itu yang sangat penting bagi kita. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa teman-teman pemaparan dari Kiai Dahwan. Sekali lagi terima kasih Kiai Dahwan, dan sekali lagi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini di Zoom meeting kita. Terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas, tim Jogo Dulur Ben Akur. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita menjadi muslim yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada peserta teman-teman semua yang sudah bertanya tapi belum ditanyakan karena waktunya sudah selesai. Akhirul kalam. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada para dosen yang sudah hadir dan kepada DPL yaitu Pak Kamto MPD. Terima kasih sudah membimbing kami. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.